Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Rahmawati dengan NIM 12120200275. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai landasan ekonomi pendidikan. Baik, yang pertama ada pengertian landasan ekonomi. Landasan adalah dasar tempat berpijak atau tempat dimulainya suatu perbuatan. Dalam bahasa Indonesia, landasan disebut dengan istilah fondasi, yang dalam bahasa Inggris disebut juga foundation. Menurut S. Wojowasito, landasan dapat diartikan sebagai alas ataupun dapat diartikan sebagai fondasi, dasar, pedoman, dan sumber. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti tata, aturan. Dengan demikian, secara sederhana, ekonomi dapat dalam pengertian bahasa berarti tata aturan rumah tangga. Menurut KBBI, ekonomi berarti segala hal yang bersangkutan dengan penghasilan. Ekonomi adalah sistem, aktivitas, barang, dan kekayaan atau keuangan. Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran barang, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi berhubungan dengan setiap tindakan atau proses yang harus dilaksanakan untuk menciptakan barang-barang dan jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia. Jadi, dapat diartikan bahwa landasan ekonomi adalah suatu hal yang membahas peran ekonomi, fungsi serta produksi, efisiensi dan efektivitas, biaya dalam pendidikan, asumsi-asumsi yang menjadi pijakan dalam berproduksi dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Landasan ekonomi ini membahas peran ekonomi, fungsi ekonomi dan produksi, dan efisiensi serta aktivitas pembiayaan. Landasan ekonomi memberi perspektif tentang potensi-potensi manusia mengenai keuangan, materi, persiapan yang mengatur sumber keuangan, dan pertanggungjawaban terhadap anggaran pembelajaran. Yang selanjutnya ada urgensi landasan ekonomi dalam pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Bahkan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, serta intelektual dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Demikian pula, warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Untuk memenuhi hak warga negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun. Hubungan dan peran ekonomi terhadap pendidikan. Ekonomi memiliki hubungan dengan pendidikan. Hal itu dikarenakan manusia merupakan faktor produksi aktif yang dapat mengakumulasi modal, mengelola serta memanfaatkan sumber daya alam, membangun organisasi sosial, ekonomi, dan politik. Faktor modal dan kemajuan teknologi disebut sebagai faktor yang paling berperan dalam kemajuan ekonomi, serta kemajuan teknologi disebut sebagai faktor yang paling berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Namun, kedua faktor tersebut tidak ditunjang dengan faktor sumber daya manusia. Instrumen utama untuk membangun sumber daya tersebut adalah peningkatan kualitas program pendidikan nasional. Ada beberapa fungsi ekonomi dalam dunia pendidikan terbatas, yaitu yang pertama, untuk membeli keperluan pendidikan. Yang kedua,
membiayai segala perlengkapan gedung seperti air, listrik, dan telepon. Yang ketiga, membayar jasa semua kegiatan pendidikan seperti pertemuan-pertemuan, perayaan-perayaan, kepanitiaan, dharma wisata, pertemuan ilmiah, dan sebagainya. Selanjutnya, untuk mengembangkan individu yang berperilaku ekonomi seperti hidup hemat, bersikap efisien, memiliki keterampilan produktif, memiliki etos kerja, dan prinsip-prinsip ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keamanan para personalia pendidikan, serta meningkatkan motivasi kerja. Jadi dapat disimpulkan bahwa landasan ekonomi adalah suatu hal yang membahas peran ekonomi, fungsi produksi, efisiensi, dan efektivitas biaya dalam pendidikan, asumsi-asumsi yang menjadi pijakan dalam berproduksi, dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Pendidikan sumber daya manusia menjadi lebih siap menghadapi dan lebih cepat memahami perubahan yang ada dalam dunia kerja. Semakin tinggi pendidikan suatu penduduk negara, maka akan mengakibatkan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonominya. Ekonomi yang memadai mampu mendorong pendidikan berjalan seperti efektif dan efisien. Sementara hasil pendidikan akan menciptakan manusia yang memiliki kualitas sehingga mampu menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber ekonomi sehingga laju pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan serta kesalahannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.